Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan. Kita bertemu lagi nih ya di ekspedisi Ngangsu Kawruh. Kali ini kita edisi paling istimewa nih kayaknya ini. Edisi PPKM. Dan PPKM kita akan menemui banyak kesulitan untuk kemana-mana ya. Tapi kalau bisa ini pas nggak libur mungkin ya nanti berkunjung kalau di Jogja kawan-kawan di Dapur Cening. Nah, kali ini kami sudah di Dapur Cening ini. Seluruh tim ekspedisi Ngangsu Kawruh. Kita akan membedah masakan Bali yang dibikin khusus oleh sang pemilik Dapur Cening. Beliau adalah Mbak Komang Ira Puspitaningsih. Selamat sore Mbak Ya, Ira. selamat sore Pak D. Ya. Mbak Ira ini dulu penyair. Dulu ya. Ya dulu. Sekarang udah enggak. Sekarang enggak. Masak sekarang beliau. Ini sudah kira-kira tahun ke-6 ya Dapur Apanya? Cening di sini ya? Enggak. Baru 2 tahun. Oh 2 tahun ya? 2 tahun. 2 tahun. Dulu sempat buka yang gubuk itu yang kecil. Oh iya, yang nah, gubuk ini ya, kecil sini ya. di situ yang cuma gubuk bambu doang itu. Itu saya Yang ingat. Kalau hujan trocoh itu. Nah, Iya, iya, iya. karena hujan trocoh lalu akhirnya ditutup lah. Jadi sebelum buka lagi akhirnya kalau yang kayak gini Yang 2 ini? tahun. Oh yang ini 2 tahun ya. Jadi dulu ini langsung saya tanya aja. Bagaimana ceritanya Mbak Ira buka Dapur Cening masakan Bali di Jogja? Ini Jogja notabene selera masyarakat Jogja kita ketahui bahwa manis ya, menggemari cita rasa manis dalam masakan mereka. Bagaimana cerita awalnya Mbak? Awalnya aku buka dapur cening, bukan dapur cening dulu namanya, itu awal-awal aku jualan itu kan namanya apa ya, dapur Gekning. Nah, Gekning. karena awalnya kan jualan online, Oh iya. awalnya jualan online, tidak buka warung, lalu cuma beredar di kalangan teman-teman sendiri gitu. Wah, ya. Awalnya jualan karena idenya dari teman, kamu bisa masak, masakanmu enak, kenapa kamu mau jualan aja gitu. Oh. Ya udah akhirnya jualan. Oh. Dan Ya, itu memang masakannya langsung Bali. Masakannya masakan Bali, kenapa? Karena memang basically kan apa yang aku tahu itu masakan Bali, karena aku orang Bali. Hmm. Yang aku tahu itu bumbu-bumbu Bali. Jadi daripada aku masak masakan yang lain, akhirnya ya sudah masakan Bali aja. Kenapa kemudian berani membuka masakan Bali di Jogja? Walaupun Jogja itu cita rasanya manis gitu. Manis. Pertama, aku pendatang di Jogja, aku kesulitan cari makanan yang aku suka, dan aku yakin karena Jogja itu tujuan para mahasiswa yang dari luar Jawa. Ya. Pasti banyak banget sebenarnya orang luar Jawa yang cari makanan berempah-rempah atau yang juga tidak manis, tapi nggak tahu kemana mau carinya. Nah, itu saya alami juga. Nah, akhirnya saya berani buka itu karena itu. Oh, ya ya Jadi ya. solidaritas sesama pendatang. Pendatang, ya. Karena udah tahu rasanya cari makanan yang tidak manis itu susahnya seperti apa. Dan jam buka di Jogja juga pukul 9 itu. 9 pagi rata-rata dulu ya. Waktu itu makanan rata-rata pukul 9 baru persiapan buka. Nah, untuk menu sendiri sejak awal menunya ya, Mbak. Menu utamanya 3 itu. Sejak awal menunya cuma nasi ayam betutu doang. Oh, nasi ayam betutu itu. Iya, yang beredar pertama kali itu nasi ayam betutu tok, nggak ada yang lain. Oh, berarti Udah, saya aja. gelombang keberapa waktu itu ya? Makan nasi jinggo. Nasi jinggo itu muncul setelah warungnya yang gubuk itu buka. Oh, Karena dulu karena online yang pesen itu kan bisa sekali pesen itu banyak, jadi Iya. nggak bisa aku nyiapin banyak perintilan makanan, karena jinggo itu kan perintilannya banyak. perintilannya banyak. Kalau betutu kan ya cuma itu doang, nasi, ayam, sayur, sambal, udah. Oh, Jadi itu ya untuk ya ya. memudahkan aja sebenarnya. Tapi Oh. begitu aku buka warung dan aku nggak harus delivery, aku nggak harus ngantar kemana-mana, aku punya waktu lebih banyak di dapur untuk ngeracik makanan yang lain. Akhirnya keluar lagi menu nasi jinggo.
keluarlah menu yang lain-lain itu. Ya, ya, Awalnya ya. itu sih. Nah, itu. Kalau teman-teman merasakan cita rasa khas masakan Bali, tentu saja sangat berbeda. Karena ada rasa yang kuat di bumbunya. Nah, ini kan aneh, Mbak. Apa nggak kesulitan awalnya Enggak, mencari bumbu itu di Enggak. Jogja? karena di Beringharjo itu pusat rempah-rempah itu ya semuanya ada. Duh, Terus kemudian beberapa pasar yang enggak di Beringharjo aja, Heeh. cari lada hitam, cari cengkeh, cari mesui yang gitu-gitu. Itu tuh ya di pasar-pasar tradisional juga ada. Terus Enggak, kecombrang? Kecombrang kalau kecombrang tanam sendiri dan beberapa temen yang tanam itu kasih ke aku gitu. Oh. Jadi kalau iya, pas iya. nggak ada bunganya ya nggak ada sambal kecombrang. Oh, Jadi siap, siap. cuma pas ada. Nah, Pas ada. kalau nggak ada kecombrang ya nanti diganti pakai serai. Kan yang normal pakai serai. Wah, ini luar biasa. Tuh. Penyair masak. Kalau ini saya membahasakan istilahnya ada proses apa ini? Cooking puisis. Ini nggak tahu dapat dari mana. Cooking puisi itu apa deh? Jadi cooking puisis itu proses puitik dalam memasak. Jadi masak tuh ya nggak saklek-saklek banget gitu. Oh, nggak kayak yang di TV. Enggak, kadang kita ngeliat gini ya, orang-orang kalau masak kalau resepnya kayak gini, udah Harus turutin gitu. yang gitu. Enggak, masak tuh enggak kayak gitu. Udah tambah-tambahin aja sesuka-sukanya. Ah, sekarang pengen nambahin ini, ntar tiba-tiba rasanya jadi apa yang keluar. Jadi masak itu juga eksperimen. Kayak nulis puisi bener sih. Cooking puisis kan? Apa ini? Nggak bisa kita saklek harus begini terus gitu. Ya explore lah. Invention test gitu kalau di MasterChef tuh apa sih namanya? Invention test. Coba-coba. Coba-coba mencari Mencari, inventing resep itu loh. Ya. Tambahin apa? Ntar besok tambahin kapulaga, jadinya rasanya kayak gimana? Ntar besoknya lagi tambahin bunga lawang, ntar jadinya rasanya kayak gimana? Oh, siap, siap, Gitu siap. aja masak tuh nggak usah susah-susah. Saya pikir menu 250 gram merica. enggak. Kan gitu. Aku malah kalau ditanya takarannya tuh seberapa, bingung aku. Orang aku nakarnya pakai tangan, cemplung gitu. Oh, iya, iya, iya. Ini saya juga baru tahu. Kalau ditanya takaran resepnya seberapa, ya nggak tahu gimana. Oh, iya, menarik, menarik. Lalu ada satu hal ini, Mbak. Apa nih? Fenomena menarik di dapur cening. Apaan? Orang gawe-gawe lo pede. Enggak. Pelanggan dapur cening ya, Ah. kawan-kawan yang datang ke dapur cening untuk mencicipi dan makan masakan Bali Mbak Ira ya. Ini saya banyak menemui berbagai macam kalangan. Dan ya itu tadi, saya pikir Kamu nggak survei kan? enggak survei, melihat saya. Kenapa tiap orang beda beda-beda komposisi biasanya. Karena kesukaannya beda-beda. Misalnya saya sakit, oh kamu butuh Kalau aku dikasih punya, ini iya, gitu. kalau aku pas lagi punya nasi merah terus kamu datang, oh ya Pak D harus dapat nasi merah. Oh, Kan kamu berlemak. iya, iya. Jadi kalau aku tahu ngeliat orangnya dikit nih, ntar aku tanyain gitu. Kok mbaknya kayaknya suka ya nasi merah? Mbak mau nasi merah enggak? Ntar dia bilang, mau gitu. Oh. Kadang kan ngeliat dari orangnya kayaknya mau nih gitu. Iya, iya. Jadi aku tawarin gitu. Kalau misalnya kayaknya orangnya agak gimana gitu, dan besoknya ada yang datang lagi kemarin misalnya, dia makan. Aku kasih sambal dengan takaran segitu. Nggak habis sambalnya. Besoknya datang lagi, aku tanya lagi, sambalnya segitu apa dikurangin pedesnya? Aku tanya lagi. Jadi biasanya kalau dia sering datang ke sini, aku hafal. Dia masakannya sukanya yang kayak Iya, gimana? iya. Ada yang kesini kemarin saya lihat sendiri. Ibu-ibu, aduh kaki saya. Loh, ini mau makan langsung keluhan sakit ini. Apakah ini menarik loh Mbak? Saya pikir ini bagian dari cooking puisis. Mungkin fenomena itu yang saya tangkap. Jadi artinya banyak yang kesini itu saya melihat sendiri dalam keadaan
sedang ada gangguan kesehatan gitu. Apakah ada hubungannya sih masakannya Mbak Ira ini dengan fenomena tadi itu? Apa karena bumbunya atau gimana, jamu apa gimana gitu? Rempah-rempah itu kan karena khasiatnya kita bisa googling ya, sekarang udah modern gitu. Kita udah pakai HP aja sebenarnya kita udah bisa ngerti gitu. Kita nambahin jahe itu fungsinya apa? Oh, Kita nambahin kencur itu fungsinya apa? Ada serehnya, ada apa? Aku tambahin cabai Jawa, aku tambahin cengkeh, aku tambahin lada hitam. Kalian bisa googling itu semuanya, itu manfaatnya apa. Oh, Ketika aku pakai itu semuanya di bumbu masakanku, dengan otomatis kan sebenarnya dia sudah makanan yang jadi, dia punya energi, dan setiap bahan itu mengeluarkan energinya masing-masing. Iya. Dia menarik. Oh, ya, paham. Siapa yang butuh aku? Nah, ini konsep menarik ini. Tiba-tiba datanglah orang yang, Ra, kamu punya makanan ini enggak? Gitu. Oh, ada gitu. Kasih ini. Mbak, yang segar-segar apa ya? Ada sup ikan. Mbak, aku nggak doyan ayam, apa ya? Oh, sate lilit ada gitu. Oh, Jadi begitu kawan-kawan. aku sebenarnya juga nggak bisa memprediksi siapapun yang datang, tapi seringkali ketika udah makan, mereka akan bilang, aku kalau makan masakanmu rasanya seger dan enakan badannya gitu. Itu sebenarnya fungsi dari rempah-rempah itu tadi gitu loh. Jadi jangan lupa setiap apapun yang kita makan dan apapun yang kita masak gitulah ya, dia punya energi. Energinya dari manfaatnya dia itu sendiri. Jadi ketika misalnya akulah ya, aku di umur belasan suka banget makan KFC. Oh iya. Nggak apa-apa kan nyebut merek kan? Nggak apa-apa. Suka banget makan KFC, suka banget makan McD, suka banget fried chicken, karena badanku waktu itu nggak bermasalah. Tuh makan tiap hari gitu? Hampir tiap hari dulu aku waktu SMP aku makan kayak gitu loh. Karena aku doyan dan ada paket murah tiap jam 3 sampai jam 5 sore. Paket hemat. Itu 5.000 nasi, ayam sama soft drink ya. Mirinda. Gitu. Itu hampir tiap hari aku ke KFC, makan KFC deh. Jadi makanku nggak bermasalah karena waktu itu masih muda. Wah, Tapi iya. begitu aku umurnya 30-an, badanku kan nagihnya yang lain. Oh iya. Ya kan? Jadi tiba-tiba aku ngeliat KFC, wah KFC nggak enak gitu. Oh. Karena badanku udah nggak bisa nerima. Nggak bisa nerima. Nah, aku berpikir orang-orang lain juga kayak gitu. Energi makanannya nggak mengundang aku untuk datang ke KFC ketika aku sudah usianya segitu gitu. Ya. Makanya juga jangan heran ketika kamu datang ke sini yang bukan orang-orang belasan itu yang nongkrong di sini kan. Aneh-aneh. Yakin lah. Iya kan? Jadi yang datang ke sini tuh justru yang umurnya udah 30-an ke atas. Yang sebenarnya dia udah nggak bisa lagi nerima makanan-makanan fast food atau makanan-makanan yang asal-asalan proses masaknya gitu. Dia bisanya makan masakan yang diproses dengan rempah-rempah yang punya energi menumbuhkan itu tadi betul. gitu loh. Jadi aku sebenarnya nggak minta pelangganku yang itu, enggak. Aku biarin aja makanannya yang undang sendiri, siapa yang mau datang. Baru ya kawan-kawan, makanan Gitu. memilih calon pemakannya. Calon pemakannya. Ya. Itu cooking puisis. Dapur cening nitip Ryan ya di Jogja. Gawe istilah loh kowe. Enggak nih. Itu istilah kayaknya datang sendiri tadi. Sebentar ngopi dulu saya. Dan ntar tiba-tiba terakhir kalau udah makan curhat. Aku punya penyakit Nah, ini itu nih, gitu. loh. Aku punya penyakit ini nih gitu. Tiba-tiba curhat gitu. Oh, kalau itu berarti rempah-rempahnya yang ini, terus aku bilang gitu. Yang paling banyak itu sesi konsultasi. Sering. Terus Saya lihat sering. kalau misalnya dia nanya, ini bumbunya apa sih? Ya aku kasih tahu bumbunya. Aku nggak pernah juga merahasiakan resep tuh juga enggak gitu loh. Ya. Tapi memang misalnya aku pernah share di beberapa media sosial, kalau bikin soto begini, kalau bikin betutu resepnya ini, aku pakai resep standar
yang memang bukan resep yang aku pakai di dapur. Karena apa? Bukan karena aku nggak mau bagi resep, tapi kalau takarannya salah dia nggak enak jadinya. Oh iya. Gitu. Jadi ada takaran yang pakai tangan itu tadi loh, yang cuma berapa cemplung-cemplung Berapa cemplung, gitu, berapa cengkehnya berapa, ntar mesuinya berapa, yang gitu-gitu. Karena begitu mesuinya kelebihan dikit aja, wah hancur rasanya. Oh. Itu. Menarik. Kecuali nanti dia datang, Mbak, aku beli bumbu jadi. Ya udah, kamu berani bayar berapa bumbu jadinya? Aku bikinin. Lantas ini ada satu pertanyaan menarik. Kita lihat ke belakang. Nah, ini memang di konsep dapurnya di depan. Lah iya, dapurnya di depan. Emangnya kenapa kalau dapurnya di depan? Enggak, ya umumnya Nah, kebanyakan dapurnya di belakang. Kalau karena? warung-warung di mana-mana gitu. Hah? Karena? Maknya. Piye kuwi? Dapur Sidul. di depan tuh gimana? Ini kan dapurnya di sini sekaligus masaknya gitu. Heeh. Langsung dihidangkan ke calon pemakan. Kebanyakan kan rata-rata sudah dapurnya di belakang terus dibawa ke depan. Oh, Nah, itu loh. ngeraciknya di belakang, Ya, terus baru disajiin ya, ke depan. gitu. Gitu. Ini kan langsung on the spot. Heeh. Langsung di depan. Silakan. Heeh. Live cooking. Istilah baru lagi ya, live cooking. Jadi gitu. Kenapa dapurnya di depan dan kenapa ngeraciknya di depan? Pertama alasan kepraktisan aja, karena aku nggak mau lah bolak-balik maju ke depan lagi, ke belakang lagi ke depan lagi, ke belakang lagi gitu. Praktis aja gitu. Ya udah, kita masak, kita racik, kita hidangkan, udah. Pertama praktis. Ya. Kedua, ada banyak menu yang aku nggak bisa racik dalam jumlah banyak terus tinggal ngidangin doang. Sambal matah aja deh, simple deh. Iya. Aku bikin sambal matah langsung banyak gitu ya basi lah. Aku siap ada orang pesan baru aku bikin, ada orang pesan bikin lagi. Jadi dia sambal matah di sini itu selalu fresh. Jadi nggak ada yang stok-stokan kulkas gitu, enggak. Oh, iya. Jadi kalau dia request sambal dan ternyata lama, ya mereka harus nunggu. Aku fresh bikinnya. Jadi begitu dia pesan baru aku bikin, dia pesan lagi baru bikin. Minta ekstra sambal, ya aku kadang-kadang kenapa nggak dari tadi lu bilangnya gitu. Oh, iya. Karena aku nggak bisa yang langsung bikin banyak terus disimpan di mangkok, ya 2 jam udah berubah rasanya, udah nggak fresh lagi gitu loh. Sedangkan ya kalau kita mau sambal mentah ya, karena dia mentah kan kita sebenarnya cari energi segernya kan. Ya, Ya kesegarannya. harus seger lah gitu, jangan yang udah diaduk tadi gitu. Oh iya. Iya dong, ngapain kasih makanan nggak enak? Itu betul. Aku nggak mau kasih makanan nggak enak buat pelanggan. Pelanggan tuh harus dapat makanan yang enak. Dia bayar untuk dapat makanan yang enak. Ini kalau di dunia One Piece Sanji banget ini, Sanji. Sanji ki opo? Iya betul Aku ini. ki ora nonton One Piece. Ini pemirsa One Piece tahu nih pasti. Sanji. Sanji ki apa deh? Sanji itu tokoh, Nah. dia koki. Oh. Koki itu idealis, makanya dipilih oleh sang kapten bajak laut untuk menjadi koki kru. Wah, aku nonton One Piece tuh. Wah, itu keren banget. Dia Iya. masakannya khusus. Aku kalau menyajikan masakan harus dengan cinta. Oh gitu. Iya. Oh, iya. Kalau ada orang kelaparan, tidak peduli biar dia mau bayar atau tidak di restoran, aku akan tetap memberinya makan. Yang penting dia makan. Iya, itu kokinya unik gitu. Oh, keren itu. Saya menemukan yang asli ini. Sanji. Nah, baiklah kawan-kawan. Ada biasanya kalau seperti ini ada tim, ada titipan pertanyaan dari kawan-kawan nggak? Oh, di WA udah. Ada 2 pertanyaan. Angel-angel deh. Ini yang pertama dari, wah ini kawan Ali Toteles dia. Cita-citanya ingin menjadi filsuf dulu. Itu Ali yang mana nih? Ali yang keriting kecil itu. Kecil keriting hitam. Oh, enggak, Ah, aku enggak itu. kenal berarti. Kira aku kenal. Ini pertanyaan serius ini. Jelaskan filosofi masakan ibu, kenapa kok selalu enak? Berarti kenapa filosofi Mbak Ira itu makannya apa ini? Kok selalu enak itu? Ada.
Oh, masakan ibu kita. Ini masakan ibu. Heeh. Berarti masakan ibu. Oh iya iya. Jadi Mangan konsep omah ki penak ngono. nggih. Nah. Kenapa kok masakan ibu kalau kita makan di rumah itu selalu terasa lezat, enak gitu. Karena dibuat oleh orang yang menyayangi kita. Sanji kan? Oh iya iya iya. Itu simpel loh deh. Ah, Jadi ketika orang yang menyayangi kita itu bikinin kita masakan, ah. itu kan dia bikinnya dengan cinta kasih. Dia bikinnya dengan tulus. Dia bikinnya sambil mendoakan mudah-mudahan anakku senang makan ini. Oh iya iya. Mudah-mudahan anakku sehat makan ini. Oh iya. Dia iya. bisa doain makanannya, dibismillahkan lah atau diapaan lah doanya. Ya ya ya. Kadang kan doa itu nggak harus pakai mantra, tapi Nggak. langsung pakai ucapan Langsung sendiri ucapan. aja udah gitu loh. Ya ya. Semoga begini, semoga begini, semoga begini. Ya energinya itu jadi bertambah. Ya 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 ya. Bahkan bisa jadi energinya justru menyembuhkan. Oh. Misalnya anakku lagi sakit Sakit, apa gitu. Kalau udah ibunya yang masakin, udah rasanya enak aja. Iya ya. Biasanya terus langsung Terus badan, mari heeh. Itu karena energi kasih sayang dan tulus masaknya itu di situ. Gitu loh. Jadi kan sebenarnya aktivitas memasak itu bukan aktivitas yang sekadar lewat gitu aja. Oh ya, itu penting itu. Masak itu kalau nggak diniatin ya nggak enak. Dapat Ya harus ilmu lagi. diniatin Dapat ilmu lagi. masaknya. Jadi kadang aku tuh sebelum masak ya, aku kalau di dapur itu sebelum masak capek banget. Kamu tau lah aku tiap hari kayak gimana Ya. capeknya gitu. Tiba-tiba yang dan aku juga bukan manajemen waktu yang baik gitu loh. Heeh. Aku orang yang kalau udah Penyair. tahu kalau udah tahu capek, yo kok yo isih begadang nonton YouTube ki lak yo ora lucu ngono lho. Tetap aja tidurnya pagi, tetap aja bangunnya siang, Siang. dan tetap aja ketika siang aku bangun aku capek, lemes gitu. Iya iya iya. Tapi kemudian aku juga harus ngerti, oh setelah ini aku masak. Masak. Jadi ada sekitar setengah jam waktuku itu untuk aku niatin aku masak. Habis ini aku masak, habis ini aku masak, habis Oh, ini aku iya, masak. iya, iya. Masak. Ya kalau nggak gitu ya nggak enak masakannya deh. Ya, betul betul. Nggih, nggih. Paham saya, paham ternyata sekarang. Jadi kalau nanti saya masak kira-kira begitu. Niat dengan cinta. Ini ada pertanyaan lagi dari Mbah Redi. Waduh, iki tenan ora iki? Ini betulan. Mbak, apakah ada ritual tersendiri dalam memasak? Katanya Mak Ira ini selalu berdoa setiap kali melakukan proses memasak. Apakah dan mengapa kok demikian? Gitu. Dari Mbah Redi. nih. Mbah Redi Doanya Suzais. simple. Doanya simple. Bismillah aja wes lah, minimal wes kuwi. Bismillah. Catat. wes. Bismillah atas nama Allah itu. Iya, 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 iya. Wes kuwi wes minimal wes. Oh, Itu iya, kan iya. nggak susah. Iya, iya, betul, betul. Ngucapke bismillah kira susah loh. Lalu kenapa tidak semua orang melakukan itu saat masak? Padahal Segampang itu. sebenarnya mendoakan masakan. Dan kenapa? Dia nanya kenapa? Ya, kenapa? Ya, biar ada energi yang baik di Ya, dalam ya, makanan ya, itu. ya. Gitu loh. Jadi dititipkan Dititipkan doa ya. doa. Betul, betul. Ketika doanya itu nanti tersampaikan, yang menerima juga dengan perasaan yang senang menerimanya. Oh, ya, 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 ya. Ya, Luar biasa ini. Bismillah. Yo tambah ya Fatihah sitik lah. Ya, 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 Tambahi ya. kulhu sitik lah. Wes Ya, ya. cukup wes. Oke, menarik. Ada satu pertanyaan terakhir ya ini. Mumpung edisi PPKM. Ini untuk bagaimana cara teman-teman misalkan kalau ingin menjadi calon pemakan masakan dapur cening Mbak Ira di PPKM ini. Misalnya tempatnya jauh nih di Bantul gitu. Bisa nggak? Terus jalan ditutup. Pesan gitu ada di GoFood nggak? Enggak, Oh, nggak ada. enggak ada di online shop. Nggak ada ya? Di Shopee Food nggak ada, di GoFood nggak ada, di GrabFood nggak ada.
Oh, berarti langsung ke sini. Langsung sini, kalau enggak via WA. Kalau bisa aku kirim, kalau nggak bisa ya berarti nggak bisa. Nggak jodoh, Oh, nggak jodoh. iya iya iya. Kalau berjodoh ya nanti dapet. Oh, Kalau ya. kalau nggak berjodoh ya coba besoknya lagi. Iya iya. Karena kadang-kadang kalau pesan lewat WA kan kadang-kadang banyak tuh, Banyak. tiba-tiba berapa porsi gitu. Ya aku pas nggak ada stok segitu ya nggak dapet. Oh iya iya iya. Jadi satu hal lagi ya. Makanan memilih calon pemakan. Dapur Cening begitulah. Ya, terima kasih Mbak Ira ya. Sangat membantu dan sangat mencerahkan kami. Cooking puisis, live cooking Dapur Cening. Terima kasih Mbak Ira. Selamat sore kawan-kawan. Baiklah. Sampai jumpa di ekspedisi Ngangsu Kawero selanjutnya.